Saringan foto dulu di bangsa. Opo. ini udah piring lagi juga bisa. Apalagi Ini kalau aja udah. Iya. Baru dikit. Coba. Taman sayur. Ini buahnya nih. Kurang tahu, kita belinya buat kancil, kenapa jadi begini? Oh, makannya tapi kayak gini. Keluarga saya. Wah, ini udah banyak yang bisa tertarik maupun ke daerah-daerah yang lain dan banyak dari sini ngambilnya. Saya mendampingi KRL tetapi tahun ini saya mendampingi Bapak Ramadhan dan Kemang, Yomat dan Direktur, jadi tidak mendampingi di Kecamatan Cijeruk. Tetapi tugas kami, saya sebagai Satgas tetap ingin mensupport Bapak untuk sedikit yang memberi support ya, karena kami tidak mempunyai apapun, hanya mempunyai support untuk ibu-ibu supaya semangat, karena KRL ini dibentuk tidak hanya seperti lomba-lomba pada umumnya. Biasanya KRL ini berkelanjutan ya Pak RW, tidak hanya kucing kata bahasanya, dibentuk kucing gitu ya, tapi ini adalah berkelanjutan. Setiap tahun ada apresiasi dari Ibu Bupati bahwa KRL ini diawali dari KRL tingkat Pratama Pak, jadi tidak sangat berat dan ini sangat fleksibel. Kenapa? Di KRL Pratama ini hanya ada partisipasi masyarakat, itu utamanya. Jadi kalau Bapak di RW Bapak ada berapa RT Pak? 3. Di RW Bapak ada RT 3, ada 3 RT, itu kalaupun yang bergerak baru 1 RT saja tidak apa-apa Pak. Pokoknya yang penting dalam KRL ini nomor 1 adalah partisipasi masyarakat. Seperti apa yang disampaikan Pak RW apa itu semua? Betul. Jadi pertama partisipasi masyarakat, kemudian ada pengelolaan sampahnya, yang kemudian ada sanitasi yang bagus, dan yang keempat ada penghijauan, yang kelima ada peningkatan ekonomi. Dan di sana sudah markasnya UMKM ya Bu. Nah itu udah yang kelima dulu. Tetapi Pak, andaikan Bapak, ini kita ngomongin yang tahun-tahun sebelum corona ya Pak. Jadi pertama itu bebenah ya Bu. Begitu verifikasi pertama datang dari tim, bahasanya tim juri, padahal tim verifikasi aja ya Bu. Datang, kan kami daftarkan bahwa RW 5 menjadi KRL Pratama di Kecamatan Cijeruk gitu ya Pak RW. Tim verifikasi datang, biasanya tim itu nggak cuma dari DLH, tetapi ada dari DKP, ada dari Radar Bogor, ada dari DLH, dan biasanya ada dari Bapeda Litbang, karena yang punya dana itu Bapeda Litbang. Nah dari tim verifikasi ini tidak menilai Pak, tetapi hanya mengiyakan, oh benar ada partisipasi masyarakat di RW 5. Jadi kalaupun tim verifikasi datang udah disambut yang seperti ini meriah, padahal di dalamnya belum apa-apa, itu udah masuk Bu kategori partisipasi masyarakat gitu. Dan itu pun bersalaman dengan Ibu Bupati, hanya hadiahnya, kalau kita ngomong hadiah kan itu bonus ya Pak RW. Niatnya adalah mengelola lingkungan dengan kebersihan dan pengelolaan sampahnya, itu yang utama. Itu sudah bersalaman dengan Bupati, kebanggaan buat kita bahwa di sana ada partisipasi masyarakat. Tetapi kalau kita ada partisipasi masyarakat, di dalamnya ada bank sampahnya yang luar biasa. Yang penting sekarang nomor 1 partisipasi masyarakat sudah keren. Kemudian ayo adanya pengelolaan sampah Pak. Pengelolaan sampah bagaimana?
Kalau udah ada pemilahan dari rumah, yang organiknya masuk ke biopori, yang non organiknya masuk kemana? Itulah kita yang harus membentuk bank sampah. Susahkah bank sampah? Dulu ibu bilang belum ada gedungnya. Nggak perlu gedung, nggak perlu gedung. Kita pokoknya yang penting ada DPR di bawah pohon rindang gitu. Yang penting ada pengurusnya Pak. Nomor 1 kepengurusan, kedua ada tempat. Yang ketiga kalau kita lahir itu kan langsung dikasih nama ya Pak. Nah namanya itu yang keren lah. Jadi kalau udah dikasih nama, misalnya nih di sini berhias, bersih, hijau, asri dan sehat, kan punya makna ya Pak. Nah punya dong sampah namanya sate padang Pak. Sampah terkilo pahala datang. Jadi ada bank sampah sambal terasi, sampah berjubel dompet terisi. Nah itu kan doa ya Pak. Mudah-mudahan dengan niat baik ini dari RW akan menjadi lingkungan melebihi dari KRL Berhias. KRL Berhias harus selalu mensupport supaya bagaimana caranya seperti KRL Berhias RW 5. Jadi RW Kemang ini menjadi pionir Pak. Menjadi pionir, jangan merasa punya saingan, jangan merasa sekarang aduh saya nggak begitu diperhatikan. Dulu satu desa cuma satu, sekarang di RW Pusatari sudah ada nih 4 ya Pak Edi. 4 ya. Kemudian Pak kalau sudah ada pengelolaan sampahnya, bank sampahnya nanti harus siap untuk memberikan buku nasabah, buku besar dan kalau timbangan kan nggak seberapa ya Pak, beli 60.000 paling ya Pak. Kalau udah mempunyai itu bisa administrasi semua belajar dengan RW ini. Kemudian punya link, jadi mau dijual kemana nih gitu. Yang udah punya nama, udah punya tempat di bawah pohon rindang mangga misalnya, kemudian dijadwalkan. Kalau udah dijadwalkan setiap 2 minggu sekali aja deh, jangan keburu jadi soto mano atau soto sarang tikus misalnya. Ya udah seminggu sekali, mau dapatnya berapa ya udah nggak apa-apa, supaya nggak terlalu numpuk. Begitu hari itu misalnya setiap minggu jam 10 tentukan jadwalnya. Nah kalau udah ditentukan jadwalnya, punya tempat, punya nama, punya pengurus, punya link, mau dijual kemana. Kalau ibu punya pengepul lewat jalan kan, apa aja yang dijual ke abang, tulisin ada kertas, ada koran, aluminium, besi dan lain sebagainya, plus daftar harganya. Kalau udah daftar harga, boleh ibu mau transparan ke masyarakat, ada harga beli, ada harga jual. Kalau ibu kan namanya ke pasar kan beli ciki 100 kan dijual 1.200 ya, 1.000 jadi 1.200, itu sah-sah aja. Nah 200-nya itu untuk apa? Untuk administrasi dan keuangan di bank sampah itu, karena tidak ada dana dari manapun mengelola tabungan dari masyarakat untuk masyarakat ya, oleh masyarakat seperti yang tadi Bapak sampaikan. Di sini udah terlihat ini loh KRL seperti ini KRL. Apa? Tadi ibu bilang itu nanti dijual ke bank sampah. Kepinginnya satu itu mengurangi sampah ini, mengurangi niatnya. Bukan berarti membeli botol airnya diminum nanti kan ini bisa dijual, tapi minimal meminimalisir sampah non organik. Biopori itu adalah untuk pengelolaan multifungsi sebenarnya. Itu biopori itu sendiri. Nah, tetapi kita di sini lebih spesifikasi itu karena kalau biopori komunal itu kita buat akan lebih gede lagi dan itu menampung sampah-sampah organik yang ada di rumah tangga masing-masing. Nah, itu nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat contoh-contoh yang ada di KRL kita ini. Nah, hampir setiap rumah kita ada KRL biopori komunal karena tiap rumah pasti menghasilkan sampah, terutama sampah-sampah dapur itu. Nah, sampah plastik, sampah kardus itu sudah dipilah lebih dulu dari rumah masing-masing. Nah, jadi untuk pengurus sampah yang ada di RW 5 nggak usah galau dulu, nggak usah rusak mengasih kerjaan sampah, kayak gitu ya. Yang penting dari pengurus pertama Pak RW, Pak RT sosialisasi dulu ke masyarakatnya. Nah, jadi begitu nanti mana Pak sampah sudah mulai bekerja sesuai dengan fungsinya, masyarakat sudah tahu lebih dulu. Oh, sampah apa sih yang bisa dibawa ke bank sampah, nanti harganya berapa sih? Nah, terus gimana?
bersih atau kotor, sampahnya akan dibawa ke bank sampah. Nah, filosofinya bank sampah itu adalah bank itu sesuatu datang yang bersih. Ya, nah, mungkin kalau kita datang ke kantor bank dengan bubble, ya, dengan apa duitnya pun kita letak yang akan kita tabung, tidak mungkin bapak lurusin dulu uangnya, kan begitu mungkin ya. Nah, begitu juga sama sampah-sampah yang dibawa ke bank sampah dari masyarakat itu lebih dulu dipilah dulu dari ada masing-masing. Nah, misalkan gelas ini masih ada airnya dibuang dulu, jangan ikut ditimbang, gitu ya. Nah, jadi nanti petugas dari bagian sektor, bagian pemilah di bank sampah itu kerjanya nggak berat, gitu. Nah, itu keaktifan semua masyarakat harus terlibat menjadi anggota bank sampah. Ya, tetapi kita memberikan kemudahan. Kalau misalkan ibu sudah punya sampah ini udah banyak nih, udah dibawa ke bank sampah, tapi ada tukang lewat rongsokan mau dijual, silakan, nggak apa-apa. Kita hanya butuh dasar bahwa ibu sudah mengumpulkan sampahnya, sudah bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri dengan baik. Itu. Ya. Tapi kalau memang itu di bank sampah itu nilainya nanti ada sodako, bisa buat ke masjid, buat ke musola, atau buat kegiatan lingkungan, ya silakan lebih dibuat ke bank sampah. Gitu ya. Itu untuk nilai ekonomisnya di situ. Nah, mungkin nanti dari kader-kader bank sampah mungkin bisa bertanya khusus bank sampah di grup ini, mungkin secara apa? Dibakar sih. Sudah dibakar. Sampah dibakar tuh. Kamu ramah lingkungan tidak boleh ada kegiatan bakar-bakaran, prinsipnya yang gitu. Yang biopori. Oh, yang biopori untuk saluran. Oh, yang di sana. Ya. Saringan Nah, foto dulu di bank sampah nih. Itu saringan untuk air. Nah, coba foto dulu sebentar. Ini air aja ini. Dari awal bikinnya salah, jadi langsung diaduk semua, nggak bisa dibuka lagi. Mati jadinya ya. Ini juga mau latihan nyiapin sampah. Kayak gini nih yang sudah jadi. Kurang. Nah, ini udah siap jadi media tanam kompos di sini. Ini udah piring lagi juga bisa. Ini udah. Iya. Baru Kalau buat tanaman-tanaman ini udah nggak perlu diayak lagi, kecuali kalau buat bayam. Kalau mau buat jualan, berarti Len. oh di atas. Ini mah kurang air Pak. Ini udah jadi Nih Roy. ini yang udah jadi Dari sampah dapur. sampah dapur, nasi segala macam masuk ke sini. Yang udah jadi biopori. Ikut aja nggak bau loh Kak. Enak. Buang ke situ. Ayam masuk ke situ, pakai ayam nggak bau Pak. Karena kan ini kan tanah Pak. Beda lagi yang ember kan? Ya kan. Kalau di situ kanan kirinya udah subur Pak. Subur, kuat, longsor. Ini sangat berteman masyarakat. Ini sampah-sampah organik yang dari Pak Uang. setiap rumah. Mbak Uang, bawang. Si Bapak ngomongnya mau Mbak Uang. Ikan, ini ikan lele kemarin. Emang ikan lele atasnya kangkung saya punya. Iya, nah kayak gitu ya. Di rumah udah ada. Ya, kan di rumah saya udah ada bapaknya bikin. Apanya? Gini terus, tapi saya atasnya gini kasih itu apa? Iya. Tanaman kangkung. Nah gitu Pak. Saya yang dipoto itu kan? Iya. Betul. Ini saya lagi ngumpulin leleknya. Taman sayur. Taman sayur.
bunga, tanam toga. Kemarin sudah banyak hasil panennya. Tapi ini beruntung ini nanti ketika kita ada verifikasi nanti akan dilihat. Betul gitu. Fotonya agak jauh gak kena semua. Oh itu. 225 pastinya wae najak ke Iya, tahu dirinya. Maksudnya ganti lagi. Mau nak kemana? Ini kita sudah banyak buat riset di sini. Itu bawah itu banyak deh. Belum panen nih ya, belum. Fotoin dong sama Pak Haji. Berapa lama dipanennya? Kalau itu 2 bulan 10 hari dari panen. Ini ya, Kan? kayak Iya. gini. Ini udah berapa bulan? 2 bulan. Ini baru sebulan 30 harian, Pak. Oh. Masuk nih. Ini si petani ulung. Wah, Di situ aja. bagian periset ini, Pak. Kayak gini warnanya. Kertas gini, hijau terus merah terus hitam. Yang mana yang hitam? Oh, belum kali yang saya lihat bunyi. Ini masuk. Pakai udah Dia hajat dulu. Udah makan kasih. Hajat mau saya tanemin terus Enak kayak bunyi. di sini singkong. Kasih situ. Banyak tadinya ini. Iya kalau ada tanah kosong. Kayak masih ini di dia. Ini buahnya nih. Ya itu. Kurang tahu kita belinya buah kantil, kembang kantil. Kenapa jadi begini? Oh, kembang kantil tapi kayak gini. Iya, kakak yang ngejualnya. Nah, ini buah ini udah banyak yang dijual ke Parsari maupun ke daerah-daerah yang lain dan banyak dari sini ngambilnya. Macam-macam tanaman buahnya. Kalau mau beli boleh buah ini bibit buahnya itu apel ada, mangga, rambutan. Nah, ini jenis rambutannya.